Keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewacanakan full day school atau belajar penuh 1 hari penuh di sekolah menuai kontroversi. Jika full day school diterapkan, dinilai akan mengurangi waktu bermain anak. Full day school atau sistem sekolah sehari penuh yang merupakan wacana program pendidikan terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menimbulkan pro serta kontra dari beberapa jajaran pemerintahan. Implementasi kebijakan full day school. Kebijakan full day school merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang dimana memberlakukan pembelajaran di sekolah secara seharian penuh, yaitu 8 jam sehari selama 5 hari. Full day school juga merupakan suatu proses pembelajaran yang menerapkan dasar integrate kurikulum dan integrate activity, yang berarti hampir seluruh aktivitas siswa berada di sekolah. Mulai dari belajar, makan, bermain, ibadah, dikemas menjadi satu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada pun tujuan kebijakan full day school. Yang pertama, membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, seperti integritas, mandiri, nasional, gotong royong, dan religius. Yang kedua, memaksimalkan waktu luang siswa dengan kegiatan yang lebih produktif di sekolah dan selalu berada di bawah pengawasan seorang guru. Dan yang ketiga, mengintegrasikan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu kegiatan belajar yang lebih komprehensif. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendalaman materi siswa. Ada 3 faktor penghambat dan permasalahan implementasi full day school. Yang pertama, kesiapan dan ketersediaan infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Banyak sekolah, terutama di daerah, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar seharian. Fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, area olahraga, kantin sehat, tempat istirahat, dan fasilitas ibadah masih kurang. Yang kedua, kelelahan dan stres pada peserta didik dan tenaga pendidik. Jam belajar yang panjang menimbulkan kelelahan fisik dan mental. Siswa kehilangan konsentrasi pada jam akhir, mengalami stres sehingga motivasi belajar pun menurun. Guru pun rentan kelelahan sehingga kualitas pembelajaran juga ikut menurun. Yang ketiga, minimnya kualitas dan variasi metode pembelajaran. Full day school kurang efektif bila hanya menambah jam akademik tanpa inovasi pembelajaran. Kegiatan belajar menjadi monoton, sementara tidak semua guru memiliki kemampuan merancang kegiatan non-akademik yang menarik. Baik, selanjutnya ada kebijakan full day school atau FDS berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 menerapkan sistem belajar sepanjang hari sekitar pukul 7 pagi sampai dengan 4 sore dengan total 40 jam per minggu. Program ini mencakup kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga konkurikuler. Tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan yang menyeluruh, melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan, serta membantu para orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan juga produktif. Namun, sistem ini juga menimbulkan dampak psikologis seperti kejenuhan dan juga stres akibat waktu belajar yang panjang dan tekanan akademik yang berat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan waktu yang lebih fleksibel serta kegiatan non-akademik yang menyenangkan agar kesejahteraan mental siswa tetap terjaga. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, sejumlah rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penting bagi sekolah untuk melakukan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan juga orang tua sehingga tercipta keselarasan antara harapan sekolah dan juga lingkungan. Yang kedua, munculnya gagasan kebijakan fleksibel learning times, di mana sekolah tidak harus berpaku pada pola belajar 8 jam, tetapi sekolah dapat mengatur waktu belajar secara adaptif, memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan minatnya dan bakat di luar sekolah, serta mencegah kelelahan fisik maupun mental. Baik, selanjutnya ada konsep karakter dan juga life skill schooling. Dapat diterapkan untuk menggeser fokus dari lamanya jam belajar menuju kualitas pembentukan karakter dan juga keterampilan hidup.
Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga terlibat dalam pengalaman nyata seperti merancang proyek lingkungan, kegiatan sosial, dan juga pengembangan diri yang berorientasi pada kecakapan masa depan. Pada akhirnya, implementasi kebijakan full day school perlu untuk dikaji ulang. Secara tujuan, kebijakan ini relevan dengan visi pendidikan nasional, tetapi secara konseptual kebijakan ini belum sepenuhnya relevan yang diterapkan secara merata di Indonesia. Data Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 37% sekolah dasar masih kekurangan fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium. Dengan kondisi seperti ini, penerapan FDS berpotensi untuk menimbulkan ketimpangan yang baru. Dengan demikian, kebijakan full day school bukanlah kebijakan yang keliru, tetapi kebijakan yang membutuhkan penyesuaian, fleksibilitas, kesiapan infrastruktur agar dapat diterapkan secara efektif. Relevansinya sangat bergantung pada konteks sekolah, kesiapan guru, dan juga dukungan lingkungan. Jika pembedahan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan, FDS memiliki peluang besar untuk menjadi model pendidikan yang berhasil dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas guru di generasi penerus bangsa. Informasi lain, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala kembali mengkritik penerapan kebijakan kurikulum merdeka secara nasional. Ia berpendapat kurikulum merdeka hanya cocok diterapkan di beberapa sekolah saja. Untuk terkait dengan kurikulum ini akan segera mengesahkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana penggunaan konten pembelajaran digunakan secara lebih optimal dengan harapan peserta didik memiliki cukup waktu dalam memahami serta mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka ini juga merupakan sebuah inovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta ideal, yang dimana tidak menyusahkan guru atau peserta didik dengan menunjukkan ketercapaian tinggi nilai atau KKM. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran kurikulum merdeka. Yang pertama, tujuan dari implementasi kurikulum merdeka ini yaitu yang pertama, menciptakan dan memperkuat pendidikan karakter dengan melalui profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengambil inisiatif dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir yaitu membantu mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik pada siswa. Lalu untuk sasaran dari kurikulum merdeka ini yaitu sekolah tingkat dasar yang dimana yang berfokuskan pada penguatan literasi dan numerasi dan pengembangan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, faktor pendukung dari implementasi kurikulum ini adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dan kementerian terkait dengan menerapkan kurikulum merdeka yang berupa alokasi SDM, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, dan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada kesiapan guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan pendekatan kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga, ada sarana prasarana yang memadai seperti teknologi, ruang kelas, dan alat untuk belajar mengajar. Lalu untuk faktor penghambat implementasi kurikulum merdeka ini yaitu ada keterbatasan referensi dan media pada proses belajar mengajar, keterbatasan tenaga pengajar yang berkompeten, lalu heterogenitas siswa di dalam kelas. Nah, untuk implementasi kurikulum merdeka di jenjang SDMI ini berfokuskan pada literasi, numerasi, dan karakter sebagai prioritas utama di sekolah dasar. Guru memiliki otonomi lebih besar untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, seperti contohnya project based learning atau pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi pelajaran. Sejak tahun 2024-2025, kurikulum Merdeka Belajar ini telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional dan permanen, menggantikan kurikulum 2013, dan pemerintah fokus pada peningkatan kompetensi guru, penyediaan bahan ajar kontekstual, serta pemerataan implementasi di seluruh Indonesia, terutama pada daerah 3T, tertinggal, terdampak, dan terpencil.
Dalam hal ini terdapat beberapa strategi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa tahapan dan juga langkah dalam implementasi. Terdapat jangka pendek, tahapan dalam jangka pendek yakni dalam kurun waktu 1-2 tahun, yakni dengan langkah implementasi pelatihan guru guna membuat desain kurikulum yang adaptif dan melakukan uji coba di 10 provinsi perwakilan. Kemudian terdapat tahapan di jangka menengah dalam kurun waktu 3-5 tahun, yakni dengan langkah implementasi mengintegrasikan proyek lokal ke dalam sistem asesmen nasional dan afirmatif untuk sekolah di daerah 3T. Kemudian jangka panjang dalam kurun waktu 5-10 tahun, kurikulum sepenuhnya dikelola secara otonom oleh pihak sekolah di bawah kerangka nasional secara adaptif. Kemudian terdapat beberapa rekomendasi kebijakan untuk kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah kurikulum kontekstual Nusantara atau KKN dengan konsep mengintegrasikan project-based learning dengan konteks lokal, budaya, serta kebutuhan daerah dengan fokus utama yakni mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan siswa. Kemudian terdapat juga rekomendasi kebijakan untuk kurikulum Merdeka, yakni kurikulum berbasis kompetensi dan karakter atau KBKK, dengan konsep menanamkan kompetensi dasar berupa literasi, numerasi, sosial emosional, sekaligus membentuk karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian fokus utama yakni pembelajaran berbasis aktivitas, bukan hafalan, dan juga penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan kemampuannya para siswa. Kemudian terdapat rekomendasi kebijakan kurikulum Merdeka yang terakhir, yakni kurikulum holistik berkelanjutan atau KHB, dengan konsep membangun anak secara utuh yang mana seimbang antara pengetahuan, emosi, sosial, spiritual, serta lingkungan, dengan fokus utama yakni menumbuhkan kesadaran diri, empati, serta tanggung jawab untuk sosial. Kemudian dapat ditarik kesimpulan yakni pada Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang masih mengandung dengan kurikulum Merdeka ini masih sangat relevan, dan dalam implementasinya kurikulum pendidikan dikolaborasikan antara kebijakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kemudian dalam hal ini relevan dengan tingkat sekolah dasar yang menjadi garda terdepan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dengan populasi siswa yang beragam dan kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda, SD memiliki peran krusial dalam mengeksplorasi potensi-potensi unik setiap anak serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter dalam proses pembelajaran secara berlangsung.